Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Berjumpa kembali dengan saya, Nyoman Arjana Arta. Kali ini saya menemani kembali Sobat Pejuang Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP semuanya untuk memberikan informasi terkini tentang SNBP tahun 2024. Sebelum saya menjelaskan tentang SNBP tahun 2024 ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta pastikan Sobat Pejuang SNBP menonton video ini sampai selesai, agar Sobat Pejuang SNBP tidak gagal paham, karena informasi ini sangat penting bagi Sobat Pejuang SNBP tahun 2024. Jika Sobat Pejuang SNBP ingin lolos, ayo simak baik-baik penjelasan berikut ini. Pemerintah telah menyiapkan 3 jalur ya, bagi siswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri. Jalur yang pertama adalah jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau disingkat dengan SNBP. Kuotanya minimum 20%. Sementara jalur yang kedua adalah jalur seleksi nasional berdasarkan tes. Kuotanya minimum 40%. Sementara jalur yang ketiga adalah jalur mandiri dengan kuota maksimum 30%. Khusus jalur SNBP dan jalur SNBT dikelola oleh Panitia Nasional SNPMB tahun 2024 dari kementerian. Sedangkan jalur mandiri diserahkan kepada PTN masing-masing, tetapi harus tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, terutama berhubungan dengan kuota. Selanjutnya, pada konten ini, saya mengajak Sobat Pejuang semua untuk fokus pada SNPMB melalui jalur SNBP. Sementara jalur SNBT dan jalur mandiri akan dibahas pada konten berikutnya. Adapun tujuan SNBP tahun 2024 ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa SMA, SMK, atau MA yang memiliki prestasi unggul yang menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri atau PTN. Sementara ketentuan umum SNBP tahun 2024 ini adalah yang pertama, dilakukan berdasarkan prestasi akademik dengan menggunakan rapor semester 1 sampai dengan semester 5 serta portofolio akademik dan non-akademik. Ketentuan umum yang kedua adalah sekolah harus mengisi NPSN dan mengisi data siswa yang eligible di PDSS. Kemudian yang ketiga adalah sekolah dan siswa harus memiliki akun SNPMB sekolah dan akun SNPMB siswa. Nah, terkait dengan NPSN, mengapa menjadi sangat penting? Begitu juga dengan PDSS, karena melalui NPSN ini, pemerintah dapat mengumpulkan data tentang jumlah siswa, jumlah sekolah, fasilitas pendidikan, jumlah pendidik, jumlah tenaga kependidikan, dan lain-lainnya. Sedangkan PDSS merupakan basis data yang berisikan tentang rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible untuk mendaftar SNBP tahun 2024 serta kurikulum yang diterapkan oleh sekolah. Terkait dengan kurikulum, maka PDSS hanya mengakomodasi kurikulum nasional saja, seperti kurikulum 2006 KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Selain itu, maka tidak diperkenankan mendaftar di PDSS. Terkait dengan pendaftaran akun SNPMB sekolah dan akun SNPMB siswa, maka dapat melalui https://portal-snpmb.bpp.kemendikbud.go.id. Selanjutnya, bagaimana cara memilih program studi ya, jalur SNBP tahun 2024. Caranya adalah yang pertama, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 atau 2 PTN. Kemudian yang kedua adalah, jika memilih 2 program studi, maka salah satu program studi harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, SMK, atau MA asalnya. Kemudian, cara yang ketiga adalah, jika hanya memilih 1 program studi saja, maka dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Dalam hal pemilihan program studi ini, tentu diikuti dengan strategi. Strategi yang saya maksudkan adalah, jika program studi dipilih oleh siswa, harus sesuai dengan peminat yang telah dipilih
ketika berada di SMA, SMK, atau MA. Usahakan jangan melenceng dari peminatan yang telah ditentukan tersebut. Strategi berikutnya adalah memilih program studi bagi siswa diharapkan betul-betul fokus sesuai dengan minat, bakat, dan tentunya harus menyesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Mengapa hal ini menjadi penting bagi siswa? Karena untuk menghindari hal-hal yang bersifat coba-coba atau hanya sekedar ikut-ikutan kebanyakan teman-temannya. Misalnya, seorang siswa lemah dalam hal penalaran dan eksak tetapi mengambil program studi teknik sipil. Maka hal ini akan menjadi masalah besar ketika diterima di PTN karena dapat menyebabkan kegagalan dalam melanjutkan studinya karena kemampuan minat dan bakatnya bukan di program studi teknik sipil. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting peran guru di sekolah dan orang tua juga untuk mengarahkan serta memberikan saran kepada siswa dalam memilih program studi. Selanjutnya, ketentuan tambahan. Ini adalah merupakan ketentuan yang sangat krusial. Ketentuan ini berlaku untuk tahun 2024. Adapun ketentuan tambahan yang berlaku untuk SNBP tahun 2024 ini adalah yang pertama, siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP tahun 2024, SNBP tahun 2023, dan SNMPTN tahun 2022, maka tidak dapat mendaftar SNBT 2024 lagi. Kemudian ketentuan tambahan yang kedua adalah siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi atau diterima SNBP tahun 2024, maka tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Mengapa ketentuan tambahan ini diberlakukan? Tentu didasari pengalaman tahun sebelumnya, yaitu SNBP tahun 2023 dan SNPTN tahun 2022 sebelumnya, di mana ada siswa yang sudah diterima masuk PTN melalui SNBP tetapi tidak diambilnya, sehingga mengurangi kuota masuk PTN melalui jalur SNBP. Oleh karena itu, maka siswa harus fokus dalam memilih program studi yang akan diambilnya. Misalnya, siswa hanya ingin fokus memilih satu program studi saja di suatu PTN, maka silakan ambil program studi itu saja. Dan jangan coba-coba memilih program studi pilihan kedua yang sebetulnya tidak disukai. Dan itu hanya didasari dengan coba-coba saja. Jika pada akhirnya nanti, seandainya pilihan pertama tidak diterima dan yang diterima adalah pilihan kedua, maka kemungkinan pilihan kedua tidak akan diambil karena didasari atas coba-coba atau main-main saja. Mengapa saya menekankan pada ketentuan tambahan ini? Ini hanya semata-mata untuk menekan angka mendaftar melalui jalur SNBP bisa meningkat dan menghargai hak-hak siswa lain yang tidak masuk menjadi bisa masuk. Karena sesungguhnya banyak siswa yang antri ingin masuk ke PTN melalui jalur SNBP. Selain itu, jika sudah diterima masuk melalui SNBP tetapi tidak diambil, maka nama baik sekolah akan menjadi taruhannya untuk SNBP tahun-tahun berikutnya. Terkait dengan kota eligible sekolah melalui jalur SNBP tahun 2024 itu berbeda-beda, tergantung dari akreditasi sekolah. Sekolah yang memiliki akreditasi A, kota eligible-nya sebanyak 40%. Kemudian sekolah yang memiliki akreditasi B, kota eligible-nya sebanyak 25%. Dan sekolah yang memiliki akreditasi C, kota eligible-nya sebanyak 5%. Yang perlu diketahui oleh siswa, sekolah, dan orang tua adalah bahwa jumlah kota yang diajukan oleh sekolah belum tentu semuanya diterima atau seluruhnya diterima atau 100% diterima. Sekolah hanya bisa mengajukan saja, tetapi yang menentukan adalah panitia SNPMB dari kementerian. Selanjutnya, persyaratan pendaftaran bagi siswa eligible pada SNBP tahun 2024. Yang pertama adalah siswa sedang duduk di kelas 12 pada tahun 2024. Artinya, siswa yang telah lulus tahun 2022-2023 maka tidak diperbolehkan mengikuti SNBP tahun 2024. Kemudian persyaratan yang kedua adalah memiliki NISN yang terdaftar di PDSS. Kemudian persyaratan yang ketiga adalah memiliki nilai rapor yang telah diisikan di PDSS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian persyaratan yang keempat adalah wajib mengunggah portofolio bagi siswa yang memilih program studi
bidang seni dan olahraga. Kemudian persyaratan yang terakhir adalah memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh masing-masing PTN. Terkait dengan persyaratan nomor 4 adalah bagi siswa yang memilih program studi bidang seni dan olahraga, terdapat 11 jenis portofolio yang wajib diunggah dan tentunya berlaku untuk SNBP. Portofolio tersebut adalah portofolio olahraga, portofolio seni tari, portofolio seni musik, portofolio seni kerawitan, portofolio etnomusikologi, portofolio seni rupa, desain dan kriya, portofolio sendera tasik, portofolio pedalangan, portofolio televisi, perfilman televisi, kemudian portofolio fotografi, dan yang terakhir adalah portofolio teater. Strategi yang dapat ditempuh agar diterima masuk PTN melalui SNBP adalah melalui prestasi yang telah ditentukan atau dipersyaratkan oleh masing-masing PTN. Artinya apa? Jika sekiranya prestasi akademik siswa tidak memenuhi persyarat yang telah ditentukan oleh prodi tertentu di suatu PTN, maka kemungkinan besar akan ditolak oleh PTN tersebut. Oleh karena itu, maka harus diketahui bahwa setiap PTN atau setiap prodi pada masing-masing PTN memiliki persyaratan prestasi akademik minimal masing-masing. Oleh karena itu, siswa yang ingin diterima pada prodi tertentu pada suatu PTN, maka harus mencari informasi yang akurat terkait prestasi akademik minimal yang dipersyaratkan. Selain rata-rata minimal seluruh mata pelajaran, maka yang harus diperhatikan adalah nilai minimum mata pelajaran pendukung program studi yang dipilih. Misalnya, jika siswa mengambil program studi teknik sipil, maka mata pelajaran pendukungnya adalah matematika dan fisika, serta rata nilai mata pelajaran tersebut dari semester 1 sampai semester 5 harus memenuhi syarat minimum yang telah ditentukan oleh PTN. Begitu juga jika siswa memilih program studi pendidikan dokter, maka mata pelajaran pendukungnya adalah biologi dan kimia, serta nilai rata mata pelajaran tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya, ketentuan pemeringkatan siswa eligible SNBP tahun 2024. Yang pertama, menggunakan nilai rata semua mata pelajaran dari semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian, ketentuan yang kedua adalah jika terdapat siswa yang memiliki nilai yang sama, sekolah dapat menambah kriteria lain. Kemudian yang ketiga adalah jumlah siswa sesuai dengan kuota akreditasi sekolah. Nah, sekarang kita masuk kepada poin kedua. Jika pada poin kedua itu terjadi, maka sekolah dapat mempertimbangkan kejuaraan-kejuaraan yang pernah diraih oleh siswa selama duduk di SMA, SMK, atau MA. Hal ini harus dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat hasil kejuaraan yang pernah diraihnya. Tentu sertifikat-sertifikat yang digunakan sebaiknya sertifikat-sertifikat kejuaraan yang berjenjang yang diselenggarakan oleh kementerian atau sertifikat-sertifikat lain yang penyelenggaranya memiliki kredibilitas yang jelas. Yang terakhir yang perlu diketahui oleh Sobat Pejuang SNBP adalah terkait dengan jadwal SNBP tahun 2024. Hal ini sangat penting dan tidak boleh diabaikan, ya, karena ini merupakan acuan dalam semua proses pelaksanaan SNBP. Oleh karena itu, pihak sekolah memiliki peranan penting agar terus melakukan sosialisasi untuk mengingatkan siswa di sekolahnya masing-masing terkait dengan jadwal SNBP ini. Adapun jadwal penting SNBP tahun 2024 ini adalah yang pertama, pengumuman kuota sekolah. Itu dilakukan pada tanggal 28 Desember tahun 2023. Kemudian yang kedua adalah masa sanggah kuota sekolah. Itu dilakukan mulai tanggal 28 Desember tahun 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari tahun 2024. Kemudian yang ketiga adalah pengisian PDSS, itu dimulai tanggal 9 Januari sampai dengan 9 Februari tahun 2024. Kemudian yang keempat adalah pendaftaran SNBP, itu dilakukan mulai tanggal 14 sampai tanggal 28 Februari tahun 2024. Kemudian yang terakhir adalah pengumuman hasil SNBP yang dilakukan pada tanggal 26 Maret tahun 2024. Dengan catatan, seluruh kegiatan pada hari yang telah ditentukan akan diakhiri
pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Demikian, semoga bermanfaat bagi pejuang SNBP tahun 2024. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya dari kami. Terima kasih.